Selamat siang kepada Bapak Ariseta Dharma selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan aplikasi mobile. Selamat siang juga kepada Abang Teaching Assistant. Perkenalkan, nama saya Niar Sucita Simbolon dengan NIM 11S20012 akan mempresentasikan hasil praktikum saya. Adapun topik dari praktikum kali ini adalah Function and Object Oriented Programming atau OOP pada Kotlin. Yang pertama, pada bagian A, function. Sesuai dengan modul berikut kode programnya. Apabila kode program ini dijalankan akan menghasilkan keluaran seperti berikut. Program ini merupakan kode program untuk menemukan nilai terendah dari dua angka berdasarkan input yang dimasukkan. Pertama-tama, program meminta inputan untuk memasukkan nilai 1 dan nilai 2. Kemudian, nilai yang dimasukkan diambil dan diubah ke dalam tipe data integer menggunakan fungsi readLine to integer. Setelah nilai 1 dan 2 diperoleh, kemudian program akan memanggil fungsi minValue dengan parameter num1 dan num2 di mana fungsi tersebut akan mengembalikan nilai terendah dari kedua nilai tersebut. Selanjutnya, program akan menampilkan nilai terendah ke konsol. Berikut output yang akan dihasilkan jika kita masukkan nilai 1, 5 dan nilai 2, 8, maka akan keluar nilai terendah adalah 5. Selanjutnya pada bagian B, yaitu Object Oriented Programming. Langkah pertama adalah membuat kelas car, kemudian menuliskan kode program tersebut berikut. Berikut kelas car-nya, kemudian berikut kode program. Apabila dijalankan, maka akan menghasilkan output seperti berikut. Pada kode program ini yang merupakan kelas, objek, dan properties masing-masing adalah yang menjadi kelasnya adalah car, kemudian yang menjadi objek myCar dan myCar2, yang menjadi properties yaitu name dan model yang terdapat dalam kelas car. Berikut output yang akan dihasilkan. Pada kode program berikut terdapat dua objek yaitu myCar dan myCar2. Program ini mencetak nama dan model dari kedua objek mobil tersebut. Output yang dihasilkan mencetak nama dan model mobil yang telah diinput sebelumnya pada masing-masing objek mobil. Selanjutnya pada bagian konstruktor, langkah pertama yang dilakukan adalah membuat kelas hewan, kemudian menuliskan kode program sesuai pada modul. Berikut kelas hewan, kemudian berikut kode programnya. Ketika dijalankan, maka kode program berikut akan menghasilkan output seperti berikut. Berikut kode program yang dihasilkan. Kode program berikut merupakan kode program yang telah diubah. Berikut kode program sebelum kode program tersebut diubah sesuai dengan modul. Berikut kode program sebelum kode program diubah dan berikut outputnya. Pada kode program ini terdapat objek yang dideklarasikan dengan nama hewan dengan dua properti yaitu nama dan habitat. Nama memiliki value singa, sedangkan habitat memiliki value padang rumput. Kemudian program akan mencetak nama dan habitat sehingga menghasilkan keluaran hewan singa mempunyai habitat di padang rumput. Setelah kode program diganti, pada kode program ini, variabel hewan dideklarasikan dan diinisialisasi dengan membuat objek dari kelas hewan menggunakan konstruktor yang membutuhkan dua parameter yaitu nama hewan dan habitatnya. Dalam kode program ini tidak terdapat perintah atau operasi apapun yang dilakukan terhadap objek hewan karena fungsi print dikomen. Perbandingan antara kode program sebelum diubah dan kode program setelah diubah yaitu terletak pada penggunaan variabelnya yang berbeda.
Pada kode program sebelumnya, variabel hewan digunakan untuk mengakses properti dari objek hewan yang telah dibuat, sedangkan pada kode program yang telah diubah, variabel hewan tidak digunakan untuk melakukan operasi apapun, atau tidak ada fungsi yang digunakan untuk mencetak nilai properti dari objek. Selanjutnya, langkah yang harus dilakukan adalah membuat file Kotlin baru, yaitu membuat kelas produk, kemudian mengubah kode program konstruktor yang telah dibuat sebelumnya menjadi seperti berikut, sesuai dengan modul. Berikut kode programnya, apabila dijalankan maka akan menghasilkan output seperti berikut, yaitu produk 0 dengan harga 0 dengan stok tersedia 0, produk kecap ABC dengan harga 1.200 dengan stok tersedia 5. Kode program ini akan mencetak informasi mengenai objek produk dan produk 2 yang berisi nama produk, harga produk, dan stok yang tersedia, di mana kelas produk menggunakan konstruktor bawaan tanpa parameter. Kedua objek yaitu produk dan produk 2 masing-masing memiliki nilai properti name, price, dan stok. Adapun perbedaan antara line ke-7 dan line ke-10 terletak pada nilai parameternya yang digunakan pada saat membuat objek dari kelas produk. Pada line ke-7, objek dibuat dengan menggunakan konstruktor bawaan tanpa parameter dari kelas produk, sehingga nilai dari properti name, price, dan stock diatur dengan default, yaitu 0 untuk name dan 0 untuk price dan stock. Sedangkan pada line ke-10, objek dibuat dengan menggunakan konstruktor yang memerlukan 3 parameter name, price, dan stock, sehingga nilai dari properti diatur dengan nilai yang diberikan, yaitu kecap ABC untuk name, 12.000 untuk price, dan 5 untuk stock. Selanjutnya pada bagian encapsulation, langkah pertama yang dilakukan adalah membuat kelas subject. Selanjutnya membuat file Kotlin baru dengan kode program seperti pada modul. Berikut kelas subjeknya. Kemudian berikut kode programnya. Sebelumnya, subjek dibuat privat, maka pada saat kode program dijalankan, pada kode file encapsulation akan menghasilkan error. Pada kode program ini terdapat error karena pada kelas subjek, subjeknya dibuat menjadi private. Seperti berikut. Maka untuk memperbaiki error pada kode program dapat dilakukan dengan menambahkan public set pada properti SKS. Sehingga ketika dijalankan, kode program ini akan berjalan dengan baik dan menghasilkan output. Berikut output yang dihasilkan, yaitu mata kuliah pemrograman berbasis mobile dengan jumlah SKS 6. Selanjutnya pada bagian inheritance, langkah pertama adalah membuat kelas berikut, kemudian kelas motorcycle. Nah, pada saat kita melakukan extend terhadap kelas vehicle akan mengalami error. Hal ini terjadi karena pada kelas ini tidak dapat diwariskan. Solusi dari hal tersebut adalah perlu membuat kelas tersebut menjadi open agar bisa diwariskan. Berikut, menambahkan open. Selanjutnya menuliskan kode program berikut. Nah, apabila kode program ini dijalankan akan menghasilkan output seperti berikut.
Pada kode program ini, properties type, model, dan max speed dapat diakses padahal tidak dideklarasikan pada kelas motorcycle, dikarenakan terdapat kemungkinan kelas motorcycle telah diwarisi dari kelas lain yang memiliki property type, model, dan max speed, di mana pada kasus ini, properti ini dapat diakses melalui inheritance dari superkelasnya. Selain itu juga pada beberapa kasus, properties dapat menggunakan fitur dynamic, di mana fitur ini memungkinkan untuk menambahkan properti ke objek kelas pada saat runtime tanpa harus mendeklarasikannya secara eksplisit dalam kelas. Berikut output yang dihasilkan. Selanjutnya pada bagian function overriding, langkah pertama adalah membuat kelas card, kemudian membuat kelas card child, dan membuat file Kotlin baru dengan penamaan seperti berikut. Apabila kode program ini dijalankan, akan menghasilkan output seperti berikut. Pada program ini membuat objek car dari kelas carChild. Kelas carChild merupakan subclass dari kelas car. Pada kelas ini tidak ada deklarasi metode original shape, sehingga metode tersebut diwarisi dari kelas car. Sementara itu, metode shape pada kelas carChild di-override dari metode yang ada di kelas car. Pada saat metode shape dipanggil, metode yang dijalankan adalah metode shape milik kelas carChild. Jadi pada saat original shape dipanggil, metode yang dijalankan adalah metode dari kelas card, sedangkan pada saat shape dipanggil, metode yang dijalankan adalah metode dari kelas carChild yang telah melakukan override pada metode shape milik kelas card. Berikut output yang dihasilkan. Selanjutnya pada bagian abstrak kelas, langkah pertama adalah membuat kelas planet, kemudian membuat kelas bumi, dan membuat kode program berikut dengan penamaan seperti berikut. Coba dijalankan. Kode program ini merupakan contoh penggunaan inheritance dalam pemrograman Kotlin. Pada kode program ini terdapat sebuah kelas bumi yang merupakan subkelas dari kelas planet. Berikut kelas bumi merupakan subkelas dari kelas planet. Berikut kelas planet. Kemudian pada saat objek bumi dibuat dan diinisialisasi dengan parameter bumi, ia memiliki atribut nama dengan nilai bumi dan memiliki akses ke metode satelit di kelas planet. Saat metode satelit dipanggil pada objek bumi, ia mencetak bumi memiliki satu satelit ke konsol. Metode ini merupakan metode yang diwariskan oleh kelas bumi dari kelas planet. Berikut output yang dihasilkan dari kode program ini. Selanjutnya, pada bagian interface, langkah pertama adalah membuat interface environment. Kemudian membuat kelas place, dan selanjutnya membuat kelas Atlantis, dan membuat file Kotlin baru dengan penamaan seperti berikut. Berikut environment-nya. Kelas place, kemudian kelas Atlantis. Selanjutnya, apabila kita jalankan pada kode program dengan penamaan interface, maka akan menghasilkan output seperti berikut. Output yang dihasilkan yaitu lokasi Atlantis terletak di Samudra Atlantik memiliki suhu yang dingin. Kode program ini memiliki satu fungsi utama yang menerima argumen sebagai sebuah array dari string. Fungsi ini membuat sebuah objek Atlantis dan memanggil beberapa metode pada objek tersebut. Kelas Atlantis adalah kelas yang didefinisikan di luar fungsi utama. Kelas ini memiliki dua properti yaitu name dan temperatur dengan tipe data string. Kemudian kelas Atlantis juga memiliki sebuah konstruktor yang menerima dua parameter yaitu nama dan suhu. Konstruktor tersebut akan menginisialisasi nama properti dan temperatur dengan nilai yang diterima. Kelas Atlantis sendiri memiliki satu metode yaitu location. Berikut yang mengembalikan lokasi Atlantis berdasarkan nilai property name. Dalam fungsi utama, objek Atlantis dibuat dengan menggunakan konstruktor dengan memberikan dua parameter, yaitu Atlantis dan dingin untuk nama properti dan temperatur.
Kemudian, program mencetak informasi tentang lokasi Atlantis dengan memanggil metode lokasi dan suhu properti pada objek Atlantis. Maka akan menghasilkan output seperti berikut. Sekian hasil presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan dan penyampaian saya minta maaf. Terima kasih.